Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian sehat-sehat kan? Walaupun kita ibadahnya hanya melalui streaming, tapi kita harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita akan pujikan KASIH.
sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga mulia, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas salapan-Mu dari awal hingga pertengahan ini, dan tiba saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan hati dan pikiran ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa mencerna setiap firman-Mu dan bisa menjadi perjoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berharap kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa menjadi pencontoh bagi teman-teman kami. Dan Tuhan, Kau urapi Kak Rema yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau berikan hikmat akal budi, biarlah Kak Rema bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, dan kami bisa menerimanya ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jauhkan dari segala mara bahaya roh jahat yang mengganggu jalannya firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, shalom. Kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, pada hari ini Mbak Rema mau menyampaikan firman Tuhan dengan cerita yang berjudul Daniel di Goa Singa. Nah, kita bisa baca kisah ini di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Nanti kalian bisa baca sendiri-sendiri di rumah ya setelah melihat tayangan video pada kesempatan hari ini. Nah, pada zaman ini Babel memiliki seorang raja yang bernama Darius. Raja Darius ini sangat menyukai Daniel sebab Daniel adalah seorang yang bijaksana, benar, dan begitu baik. Karena kelebihan yang dimiliki Daniel, inilah yang membuat sang Raja Babel yang bernama Darius membujuk Daniel menjadi pengusaha utama dalam kerajaannya. Namun tidak semua orang menyukai hal ini. Beberapa di antaranya berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Orang-orang yang tidak menyukai Daniel pergi menghadap Raja Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak ada seorang pun boleh berdoa kepada satu Tuhan atau suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku. Ya Raja, jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke dalam gua singa." Siasat itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Darius sendiri tidak mengerti mengapa beberapa orang tersebut menginginkan hukum tersebut. Namun hal ini dipandang baik oleh Raja Darius, maka ia pun menyuruh agar hukum itu ditulis dan ditetapkan di Babel. Tidak lama setelah hukum tersebut ditetapkan, Daniel pulang ke rumah dan mengetahui apa yang ditetapkan akan hukum itu. Ia berdoa seperti biasanya. Orang-orang jahat tadi tidak mengetahui bahwasanya Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah. Mereka pun berbahagia sebab rancangan mereka untuk menjatuhkan Daniel berjalan dengan baik dan mulus. Namun ketika Raja Darius mengetahui orang-orang tersebut menginginkan hukum itu berlangsung, menyesallah ia. Sehingga Darius dengan sangat berhati-hati harus mencampakkan Daniel ke dalam gua singa sebab hukum tersebut tidak dapat dicabut. Tetapi Darius berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Semalaman setelah Raja Darius mencampakkan Daniel ke dalam gua singa, ia tidak dapat tidur karena kebingungan yang melandainya. Hingga tiba esok harinya, saat pagi hari, Raja Darius segera menuju ke gua singa dan berteriak kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab Raja Darius, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya."
Kemudian Raja Darius begitu gembira, senang melihat Daniel selamat. Ia segera memerintahkan supaya Daniel ditarik dari goa singa itu dan memerintahkan pula orang-orang yang licik itu yang sudah mencampakkan Daniel dicampakkan pula ke dalam goa singa tersebut. Belum lagi sampai ke dasar goa singa itu, singa-singa tersebut sudah keluar, lalu memangsa para orang-orang licik itu. Kemudian Raja Darius menuliskan kepada semua orang yang ada dalam kerajaan itu, bersama ini kuberikan perintah kepada semua orang dalam kerajaan ini, supaya kita semua menghormati Allahnya Daniel, karena ia telah melakukan mujizat-mujizat yang besar, dan ia telah menyelamatkan Daniel dari goa singa. Nah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan, yaitu ketika Daniel dilepaskan dari mulut singa yang tadinya lapar menjadi kenyang, maka Bapa kita yang ada di surga tidak akan membiarkan anak-anaknya, kita semua, terjatuh dan dipermalukan asal kita percaya dan berdoa untuk keadaan kita yang sekarang. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kunci Daud, harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada, supaya Tuhan dapat dekat dengan kita dan kita dapat dekat dengan Tuhan. Sehingga semua rancangan-rancangan licik, semua rancangan jahat dijauhkan dari hidup kita dan kita dapat selamat. Nah, sekian firman Tuhan yang dapat Mbak Rema sampaikan. Jangan lupa untuk membaca Alkitabnya, yaitu dalam Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 26. Kalian harus baca supaya kalian lebih paham lagi, bisa menerima kisah ini, kisah Daniel dalam goa singa ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kita anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya firman yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini dapat berguna, dapat menjadi berkat, dan dapat bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah untuk kakak-kakak kami yang sudah melayani sekolah minggu. Kiranya Engkau pakai kakak-kakakmu ini dapat menjadi alat-Mu yang dapat berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.